Sudah 20 tahun kita dipimpin oleh 3 kepala negara. Kita belum juga per hari ini menjadi negara superpower, ya. Saya sengaja membuat kata-kata ini untuk semua berpikir, bukan mengkritik, bukan ngeledek, bukan nyinyir, tetapi sebuah realita. 3 tahun kita dengan Ibu Mega, kemudian 10 tahun kita dengan Pak SBY, kemudian ditambah saat ini Pak Jokowi 7 tahun. Jadi total 20 tahun. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah menjadi negara superpower dalam 20 tahun? Jawabannya, kita masih negara pengimpor, kita masih negara penghutang, kita masih bergantung yuan dan dolar. Apakah itu dikatakan negara superpower? Gitu ya. Defisit neraca perdagangan kita sama Tiongkok membesar, gitu ya. Produsen kita juga bukan barang-barang yang nilai tambah, tetapi masih bahan baku atau komoditi. Apa yang terjadi? Ini loh yang kita mau tanya. Wahai sahabat semua, yuk kita mikir bersama ya. Kita mikir bersama. 20 tahun kita sudah dipimpin oleh pemimpin besar. Ibu Mega adalah pemimpin wanita yang powerful. Pak SBY gitu ya, juga sangat powerful. 10 tahun dia memimpin. Kemudian Pak Jokowi juga sangat powerful, udah 7 tahun dan masih 3 tahun lagi. Total 20 tahun saat ini. Pertanyaannya kita, apakah sudah jadi negara superpower? GDP per kapita waktu Bu Mega itu adalah 1.700. Kemudian sama Pak SBY dibikin sekitar 3.700. Kemudian saat ini Pak Jokowi naik 15% lah. 7 tahun naik 15%, jadi sekitar 4.000-an gitu ya. Kalau Pak SBY naiknya 220%, kemudian Bu Mega naik sekitar 15% 3 tahun. Jadi saat ini kita ulangi lagi, apakah Indonesia menjadi negara superpower selama 20 tahun 3 presiden ini berkuasa? Nah, kemudian di 2024, para calon-calon yang ada, itu genre politiknya adalah mirip dengan ketiganya. Misalnya, kita sebut aja Pak Prabowo, ya dia adalah ke Ibu Mega gitu ya. Kemudian ada AHY mungkin ya, itu dia ke arah Pak SBY. Kemudian ya ada nama-nama seperti Pak Ganjar, Erick Thohir dan lain sebagainya, seperti istana sekarang atau Pak Jokowi genrenya. Apakah dengan mereka menjadi presiden 2024 sekarang yang ada di etalase politik sekarang ini, apakah selama 20 tahun ke depan akan membuat Indonesia menjadi negara superpower? Tanya deh gitu ya. Anda kan ngefans tuh ya sama Pak Ridwan Kamil, ngefans sama Pak Ganjar. Nggak salah ngefans sama mereka. Saya juga ngefans loh, teman saya semua gitu ya. Tanya, 5 tahun dengan mereka, 10 tahun dengan mereka itu akankah membuat Indonesia menjadi negara superpower gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Emang ada negara dalam 20 tahun menjadi negara superpower gitu ya? Itu kan, ini Sontoloyo ngomong doang lu si Bosman ini, emang ada negara dalam 20 tahun menjadi negara superpower? Oke. Saya ini membaca buku saya pembaca buku cukup gila gitu ya. Dan dari video IG live terakhir dan hingga saat ini saya lagi membaca buku Deng Xiaoping the Transformation of China dari Ezra Vogel. Bukunya 700 halaman, saya baru baca 500 halaman. Very powerful sekali Deng Xiaoping ini. Dan ini yang saya mau ceritakan, apakah dalam 20 tahun emang ada negara menjadi superpower? Oke, jawabannya adalah begini. Sahabat semua, di tahun 1918 Perang Dunia Pertama berakhir. Dan disitulah Jerman kalah perang. Jerman harus menanggung hutang atau biaya Perang Dunia Pertama yang rusak tadi ke negara pemenang perang. Jadi sudah Jermannya miskin, Jermannya harus membayar kerusakan yang dia buat. Jadi Jerman kalahnya 2. Udah rata tanah di Jermannya, Jerman harus bayar utang. 1918. Kemudian 1933, Jerman menyerang Polandia. 36, 39, masuklah Perang Dunia Kedua, gitu ya, sampai tahun 45. Udah, kita sederhanakan aja. Dari 1918 sampai 1938 itu 20 tahun.
Jerman menjadi negara superpower. Betul nggak? Dia bisa mengalahkan Eropa kok dalam 20 tahun dari negara miskin, dari nol. Pertanyaannya, apakah waktu Jerman selama 20 tahun itu untuk menjadi negara superpower, Jerman ngutang IMF? Jerman minjem yuan? Jerman pakai teknologinya Tiongkok? Mikir nggak tuh? Ada nggak sih yang mikir? Apakah Jerman dagang? Jual 10 modal 5. Untung 5 ditabung untuk membangun Jerman yang modern, membuat alat perang yang kencengnya bukan main, membuat kekuatan militer dan bangunan terbesar di Jerman hanya dalam 20 tahun. Saya ulangi lagi, pakai IMF, pakai ngutang, pakai yuan, enggak kan? Oke, mulai nemen ini Bosman ini kalimatnya, nyindir tapi ya biar logik lah. Pengagum-pengagum pejabat sekarang tuh biar mikir gitu lah. Bukan saya ngenyek gitu ya. Saya cuma ngingetin. Karena nggak ada yang tahu tuh, nggak ada yang ngomong juga gitu ya. Apa karena terlalu sibuk saat ini banyak cuan yang mereka harus bagi-bagi sehingga lupa belajar gitu ya. Ya wis, Bosman aja yang baca, Bosman yang belajar, saya kasih ke teman-teman semua gitu ya. Berikutnya adalah Jepang. 1945 Jepang rata tanah. Jepang rata tanah. Hiroshima Nagasaki itu rata tanah. Pusat perdagangan dia udah nggak produksi lagi. Kemudian 1964, 19 tahun, ada yang namanya Olimpiade Tokyo. Seperti sekarang ini, ada Olimpiade Tokyo. Anda harus nonton. Waduh, itu atletnya model semua itu. Ada Alika Smith, ada Robin dari Kanada, ada yang Jerman. Udahlah, Anda nonton lah. Jangan kebanyakan nonton acara sinetron di Indonesia itu, nggak ada pelajaran apa-apa itu. Sekarang udah sehat, kita semangat nonton Olimpiade yang saat ini ada di Tokyo gitu ya. Oke, balik lagi ke selama 19 tahun, kemudian Jepang membangun di tahun 1964, Jepang mengadakan Olimpiade Tokyo, dan itu adalah Olimpiade modern pertama di dunia. Atlet-atlet yang datang ke sana terkagum-kagum, kok bisa Jepang menjadi negara yang sangat maju gitu ya di dalam tahun 64 itu. Dan kemudian tahun 80-an alias 20 tahun setelah itu, kita bicara tahun 80-an, ada Sony, ada Toyota itu menguasai dunia seperti China sekarang. Jadi ternyata bisa tuh menjadi negara superpower dalam 20 tahun gitu ya. Nah, kemudian tahun 79 Tiongkok jangan tanya, Tiongkok rata tanah. Mao Zedong itu merusak semuanya, membakar orang-orang pinter, buku dibakar. Sampai orang yang Mao Zedong tidak sukai berkuasa atau mendapat kesempatan memimpin yang namanya Deng Xiaoping. Deng Xiaoping ini dalam pidatonya sering mengucapkan kata-kata demokrasi, sangat menarik. Demokrasi ini bukan berarti hanya pemilihan langsung, tapi demokrasi ini adalah semua orang yang berprestasi itu boleh mendapat jabatan yang tertinggi. Jadi orang berprestasi bukan karena dia membantu pemenangan terus dijadikan komisaris, bukan ya, bukan seperti itu ya. Jadi benar-benar berdasarkan merit atau prestasi, namanya meritokrasi. Nah, demokrasi ini adalah membebaskan semua orang yang berprestasi untuk menduduki jabatan penting. Nah, Deng Xiaoping memepet Ronald Reagan di tahun 80-an, dan Amerika banyak membantu Deng Xiaoping yang mengatakan dia akan mengikuti apa yang negara demokrasi mau. Ini yang saya bilang dia main 3 kaki. Kemudian dia harus memilih, dia berpihak ke Rusia, Soviet, atau ke Amerika. Dia main 2 kaki. Ke Soviet sesama komunis, ke Amerika pura-pura ikut demokrasi. Di tahun 1989, Deng Xiaoping menghadapi sebuah dilema yang besar di mana demokrasinya meminta banyak korban, dan disitulah ada 2 pilihan: soft power ikut demokrasi atau hard power China mulai berdiri sendiri. Akhirnya Deng memilih pilihan kedua, disikat 10.000 mahasiswa di Tiananmen Square. Dan disitulah muncul Tiananmen Papers. Jadi efeknya adalah seluruh investor keluar dari Tiongkok pada saat itu, China alone, China sendirian.
Di tahun 89, para petinggi PKC, Partai Komunis Cina, memutuskan fuck IMF. Kalimat gue ngomong gini nggak apa-apa ya. Kemudian dia mengatakan waktu ada Tiananmen, Gorbachev itu ada di Tiongkok. Deng Xiaoping di bukunya bilang, Gorbachev goblok katanya gitu. Nah, akhirnya benar, perestroika dan glasnost-nya Gorbachev merubuhkan Uni Soviet gitu ya. Sementara Deng Xiaoping dengan protokol Tiananmen-nya membuat China 89 ya, sendirian, semua ditinggalin sama perusahaan-perusahaan asing. Dia mulai memprinting renminbi dengan yuan dan lain sebagainya, itu udah saya lama ceritakan. Puncaknya adalah tahun 2008 pada saat Olimpiade Beijing. Jadi tahun 1989 sampai 2008 adalah 19 tahun. Oke, kita buletin aja. 20 tahun. China menjadi negara superpower. Sekali lagi, sejak saat itu sampai sekarang 20 tahun kemudian 2013, China punya policy mulai ofensif, mulai menyerang, mulai keluar untuk membuktikan kejyayaannya dia. Selama 3000 tahun, Tiongkok adalah negara trader terbesar di dunia. 200 tahun terakhir, Eropa masuk ke Shanghai, ke Beijing, dikasih narkoba, opium, membuat goblok orang-orang Tiongkok, dan membuat Deng Xiaoping bilang, kita harus merebut balik. Kemudian apa yang terjadi 20 tahun setelah tahun 89, tahun 2008 adalah puncak ekonominya Tiongkok, dan sekarang dia terus berjalan 20 tahun kemudian. Dalam 40 tahun, Tiongkok kembali menjadi negara trading terbesar di dunia dan negara kedua terkaya setelah Amerika. Sekali lagi, sahabat semua, ini membuktikan bahwa dalam 20 tahun harusnya Indonesia bisa menjadi negara superpower. Setidaknya road to become superpower country. Nah, 3 tahun Bu Mega, 10 tahun Pak SBY, dan 7 tahun Pak Jokowi, dia sudah do the right thing. Sekali lagi, sudah do the right thing. Ke depan, 20 tahun ke depan, sampai 2045, Indonesia untuk menjadi negara superpower, apakah genre old mind Anda masih mau pakai? Kalau Anda mau pakai ya silahkan, karena ini kan demokrasi, gitu ya. Tetapi kalau Anda mau memakai new mind, ini persis seperti apa yang Tiongkok lakukan, seperti Jerman lakukan, seperti Jepang lakukan. New mind punya konsepnya.